Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Kamis malam hari ini tanggal 22 Agustus 2024. Kita berterima kasih, bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Sungguh saya berterima kasih. Tak terhingga kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa bernapas, bisa melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini, saya bisa hidup, ini anugerah Tuhan. Sungguh membuktikan Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, karena Dia berkuasa melakukan segala-galanya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Allah yaitu Tuhan Yesus kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Haleluya. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin. Dia ajaib. Sungguh tak terbatas kuasa Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita bisa hidup. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan. Apapun kita bisa lakukan itu karena kebesaran Tuhan, karena kasih Tuhan. Kita sudah dimerdekakan. Tapi bukan berarti merdeka untuk berbuat dosa, tapi merdeka supaya kita bukan menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Karena Yesus begitu baik. Yesus begitu baik. Katakan, Yesusku luar biasa. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Ketika Abraham berumur 90 tahun, 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Tuhan Yesus kuasanya tak terbatas, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, mengatur sistem tata surya, semuanya agung dan mulia. Itu semua bukti Tuhan Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama yang berkuasa, nama yang kudus, nama yang ajaib, nama yang segala nama. Tuhan Yesus yang sangat kucintai, Tuhan sucikan sebentar. Kami mau baca firman Tuhan.
Ampuni segala dosa, segala kesalahan kami ya Bapa. Ampun. Bentuklah hidupku ya Tuhan, bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu. Amin. Haleluya. Sucikanlah segenap hidupku ya Tuhan Yesus. Biar hidupku berkenan kepada-Mu, melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Bersyukurlah, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat perlindungan, buat penyertaan, buat berkat, buat keselamatan, buat segala-galanya yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Kalau kita bisa hidup sampai detik tidak pernah saya bosan berkali-kali, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua berkat Tuhan. Tuhan lihat dari surga bahwa kita mencari Tuhan. Tuhan lihat dari surga bahwa kita senantiasa menyembah memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita baca firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau baca firman Tuhan Kisah Rasul 20 1-2 tentang pelayanan Rasul Paulus di bertempat tapi di setelah Roh Kudus. Karena ada seorang pemuda Etikus namanya. Dia mendengarkan firman Tuhan karena Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan cukup lama, dia ngantuk dan dia jatuh mati. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa menyertai pelayanan Rasul Paulus. Seperti firman Tuhan tadi katakan dalam Kejadian 17 ayat 1. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak percaya. Ini penting, saudara. Supaya kehidupan saya bersama Bapak Ibu jangan ada celah. Sungguh saya tiap hari, tiap saat koreksi atas apa yang saya sudah kerjakan. Dalam tutur kata 3 unsur yang kita miliki: tubuh, jiwa, roh. Tubuh mungkin dari mulut, dari perbuatan kita, mata kita, telinga kita, pokoknya panca indera kita. Hidup ini jangan sampai tubuh ini berdosa kepada Tuhan. Pikiran, ya, ada perasaan, ada pikiran, ya, itu di dimensi kedua. Jangan sampai berdosa, berpikir negatif atau prasangka buruk, atau memberikan statement yang mencela, menghina orang, menyakitin orang. Jangan terjadi, minta ampun sama Tuhan. Dan ketiga, roh kita, supaya hati kita diisi dengan firman Tuhan. Jangan sampai punya hati dendam, dengki, benci, iri hati, ya, hati yang tidak berkenan sama Tuhan. Jangan kita minta. Itu betul firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 11. Biar firman-Mu Bapa aku simpan dalam hati kami, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Kalau tidak ada firman Allah, berarti kecenderungan manusia berbuat dosa. Karena tidak ada firman Allah, berarti tidak punya standar kebenaran. Ya, oleh karena itu mari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu rajin baca Alkitab dan merenungkannya, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari saya mau baca Kisah Rasul 20 ayat 1-12 tentang kisah pelayanan Rasul Paulus di beberapa tempat, saudara, ya. Di Makedonia tewas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka, dan sudah minta diri berangkat ke Makedonia. Wah, Rasul Paulus pelayanan luar biasa, benar-benar melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Ya, lengkap, saudara. Pergilah, jadikan semua bangsa muridmu. Dan ternyata Rasul Paulus pergi di beberapa tempat. Ini bukti nyata. Setelah reda keributan itu, Paulus manggil murid-muridnya, menguatkan hati mereka, dan setelah mereka berangkat kembali, berarti dia pergi ke Makedonia di beberapa tempat. So, kalau sudah baca dari tempat si A ke tempat si B ke tempat si C, banyak tempat dalam rangka melayani pekerjaan Tuhan. Dan karena bersama Roh Kudus, karena Rasul Paulus begitu cinta Tuhan, hidup dalam kerendahan hati, ya, hidup saling menguatkan hati. Kalau kita lihat sini, tidak boleh dendam, dengki, benci, tapi mari hati kita jaga dengan firman Allah. Dan kita lihat sendiri, Rasul Paulus disertai Tuhan. Ini bukti nyata. Ayat kedua, ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah di rumah Yunani. Rasul Paulus punya tugas tanggung jawab pemuritan kepada murid-muridnya. Ya, benar dibimbing, ya, betul-betul dimentor, saudara, oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus berhasil saling memberikan kekuatan pada jemaat, ya, supaya semua kita maju kuat di dalam Tuhan, ya. Ayat ketiga, sudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Sinai, ke Syria. Tapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia.
Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui mahkota. Jadi orang Yahudi, Rasul Paulus juga orang Yahudi, saudara. Tapi tidak suka karena Rasul Paulus sudah diperbarui. Dia memberitakan kabar tentang Yesus, tentang orang Yahudi awal-awal tidak percaya kepada Yesus. Dia menantikan Mesias. Padahal Yesus adalah Mesias. Untuk besar Rasul Paulus, untuk besar Rasul Petrus, untuk besar setiap kita, saudara. Sehingga kita dapat mengerti, kita ikuti jalan yang benar. Ya, kan itu Tuhan pakai Rasul Paulus luar biasa. Ia disertai Sopater, anak Pirus dan Berea, dan Aristarchus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia itu, Titus dan Trophis. Mereka berangkat lebih dahulu dan menting kami tewas. Tapi sudah hari raya tidak beragi atau kami berlayar dari Filipin. Dan kami 4 hari kemudian sampailah kami termos. Dan bertemu dengan mereka di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada waktu pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena bermaksud untuk berangkat pada keesokannya pembicara berlangsung sampai tengah malam. Luar biasa. Pakai Tuhan Rasul Paulus dalam pekerjaan tidak pernah berhenti. Ya di sini tinggal Tuhan lama terus menginjil dia, memberikan kabar kesukaan, kabar tentang Yesus. Ya supaya tujuannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Luar biasa Rasul Paulus dipakai Tuhan. Demikian kehidupan kita. Mari kita dengan semangat yang tinggi kita mau maju melayan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah kendor. Sebab apa yang kita kerjakan untuk pelayanan Tuhan itu tidak sia-sia. Maka Rasul Paulus memandang janji Tuhan ke depan. Suatu hari kelak Rasul Paulus, dan saya percaya saat ini sudah bersama dengan Tuhan rohnya. Ya, dan kita menyusul. Oleh itu mari kita mutar kepada firman. Jangan menjadi orang sembrono, tapi hiduplah di dalam firman Tuhan, menjadi manusia yang bijaksana. Itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Tikus duduk di jendela karena pasukan Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu dapat menahan ngantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga. Ketika ia dipanggil orang itu sudah mati sudah jatuh ke lantai ketiga, kurang lebih 10 meter lebih, sudah. Karena dia merindu untuk senantiasa di dalam pekerjaan Tuhan. Oh luar biasa, sudah. Tetapi dia ngantuk nih, Tikus, seorang pemuda. Rasul Paulus memberitakan dengan semangat, memberitakan firman Tuhan. Tapi ada anak muda Tikus duduk di jendela, kena angin sepoi-sepoi. Dia harinya jatuh dan mati. Oleh itu mari kita kalau ibadah kepada Tuhan, kita mau fokus kepada Tuhan, jangan sampai ada yang tidur. Tapi di dalam nama Tuhan kita semangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Di situ Tuhan berkati. Untuk besar Tikus disayang sama Tuhan. Dan disayang Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus berdoa dan membangkitkan Tikus. Ini benar ada kuasa Tuhan. Berarti dalam setiap pelayanan Rasul Paulus selalu disertai Tuhan. Di sini kita bisa belajar supaya dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat minta pimpinan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, tanpa Yesus kita nothing semuanya. Kalau bersama Yesus kamu melakukan perkara besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan. Biar Bapak Ibu Saudara semua makin semangat dengan pekerjaan Tuhan. Seperti Rasul Paulus, apa yang sudah Tikus, dia jatuh, dia mati. Dan apa yang terjadi ayat 10. Tapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Cobaannya memang di dalam ada kebangkitan. Tuhan pakai Rasul Paulus menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus berdoa, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Lihat, tetapi Paulus turun ke bawah, merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab yang masih hidup. Saya karena Paulus turun ke bawah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup dan kuasa Tuhan nyata, saudara. Ya, ayat 11, setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Ayat 12 terakhir. Sementara itu mereka mengantar orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Amin. Demikian firman Tuhan. Ternyata dalam setiap pelayanan Rasul Paulus disertai dengan kuasa mujizat Tuhan. Yesus membuktikan dia hidup. Dia sudah membawa Rasul Paulus menjadi alat pilihan Tuhan. Demikian kehidupan kita. Biar kehidupan kita sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan. Pergunakan setiap kesempatan. Pergunakan setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, bisa hidup sampai detik itu semua karena anugerah Tuhan. Biar Roh Kudus kan menyertai. Hari-hari kita melangkah bersama Tuhan. Sehingga apa yang kerjakan Rasul Paulus, ada kesembuhan, ada mujizat. Dan ternyata anak muda itu dia hidup kembali, sangat terhibur. Apalah karena anak kuasa Tuhan menyertai. Oleh itu mari kita berhari-hari kita melangkah bersama Tuhan. Kita selalu minta pimpinan Tuhan. Biar Roh Kudus berkuasa.
dalam setiap pelayanan kita, dalam hal apapun juga Tuhan menyertai dan memberkati kita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Dia ajaib, dia agung. Tuhan Yesus maha kuasa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin, haleluya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu kita berdoa buat Bapak Ibu yang sakit disembuhkan Tuhan. Semua dilawat sama Tuhan. Sebab Tuhan kita ada Tuhan ajaib. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Yang penting kita meresponi. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh maju terus melalui pekerjaan Tuhan. Dan janji Tuhan, Tuhan menyertai kita hingga kesudahan alam. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua akan berbaring tidur. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.